Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Mariska Prastio dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Komputasi Fisika dalam Dinamika Komen. Selanjutnya, tahukah Anda apa itu komet? Komet sendiri berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu komets, yang berarti rambut panjang. Komet merupakan salah satu benda langit. Benda ini juga sering disebut sebagai bintang berekor. Komet adalah bintang berekor yang bergerak bebas di luar angkasa. Sesekali peredaran komet ini melintas di sebelah planet bumi, sehingga dilihat oleh manusia dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, bagaimana sih komet itu terbentuk? Komet sendiri terbentuk dari es dan debu. Komet terdiri dari gumpalan debu dan gas yang membeku ketika berada jauh dari matahari. Material-material penyusun komet ini hampir seluruhnya terbentuk dari gas, karbon dioksida, metana, dan juga air. Adapun beberapa ciri dari komet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tersusun atas partikel debu dan es yang telah membeku. Yang kedua, memiliki orbit atau lintasan yang berbentuk lonjong atau elips. Dan yang ketiga, sangat mudah terbakar, terlebih di bagian ekornya. Selanjutnya yaitu bagian-bagian komet. Ini merupakan hal yang terpenting dari komet. Bagian-bagian komet terdiri dari 4, yaitu yang pertama inti komet, yang kedua koma, yang ketiga yaitu lapisan hidrogen, dan yang terakhir yaitu ekor. Inti komet. Inti komet merupakan bagian yang paling terlihat dari bumi ketika posisi komet masih jauh dari matahari. Bagian ini juga merupakan bagian yang paling padat. Diameter dari inti ini mencapai beberapa kilometer, berbeda-beda antara satu komet dengan lainnya. Inti komet ini terbentuk dari penguapan bahan-bahan es yang sangat mudah menguap menjadi gas-gas yang terlihat berpijar. Bagian kedua yaitu koma. Bagian kedua dari komet adalah koma. Koma merupakan daerah yang penuh kabut atau daerah yang mirip dengan tabir yang menyelimuti inti komet. Daerah ini sebagai daerah yang pekat karena terkena uap dari inti komet yang semakin mengepul apabila dekat dengan matahari. Yang ketiga yaitu lapisan hidrogen. Lapisan hidrogen juga merupakan salah satu bagian dari komet. Lapisan hidrogen ini adalah lapisan yang menyelubungi koma sehingga tidak tampak oleh mata manusia. Awan di lapisan ini sangat tebal hingga diameternya bisa-bisa mencapai 20 juta kilometer. Ini termasuk diameter yang sangat besar. Yaitu, dan yang terakhir, bagian ekor. Ekor komet adalah bagian yang paling menakjubkan dari komet. Kalau kita bandingkan dengan bunga itu paling menakjubkan, yaitu bagian mahkotanya. Dan begitupun juga ekor ini merupakan bagian yang paling menakjubkan. Bagian ini yang paling banyak menyita perhatian dari sekaligus sebagai sebab nama komet ini. Ekor komet merupakan gas bercahaya yang terjadi ketika komet lewat di dekat matahari. Ekor ini adalah bagian terbakar oleh matahari. Ketika terbakar, maka bagian ini akan membentuk sebuah ekor dan ukurannya bisa sangat panjang hingga berpuluh-puluh kilometer.
Ini merupakan gambar dari bagian-bagian komet. Bisa kita lihat ini koma. Inti komet ini merupakan yang di depan ini, bagian di depan ini lapisan hidrogen, dan yang paling belakang yaitu bagian ekor, bagian yang paling menakjubkan dari komet ini. Wow. Selanjutnya jenis-jenis komet. Jenis-jenis komet ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, komet berekor panjang dan komet berekor pendek. Komet berekor panjang tentu saja adalah komet yang ekornya panjang. Maksudnya, komet berekor panjang adalah komet yang memiliki garis lintasan sangat jauh melalui daerah-daerah yang sangat dingin di luar angkasa sana. Yang kedua, komet berekor pendek. Bisa lihat di gambar ini. Jenis komet yang kedua adalah komet berekor pendek. Komet berekor pendek merupakan komet yang ekornya tidak terlalu panjang. Komet ini memiliki garis lintas yang sangat pendek sehingga kesempatannya untuk menyerap gas di sekitar hanya sedikit. Selanjutnya, asal-usul komet. Apakah kalian tahu bagaimana sih asal-usul komet? Komet sendiri berasal dari awan Oort yang terletak di sisi luar sistem tata surya. Awan Oort berisi triliun komet. Seiring berjalannya waktu, komet-komet berpisah dari awan dan terlempar ke matahari. Inti komet terletak di pusat, terbuat dari gas serta debu batuan dan merupakan benda padat yang stabil. Pada saat komet mendekati matahari, sebagian matahari tersebut terlempar dari permukaan inti komet. Ekor ion dapat mencapai 100 juta kilometer. Terbentuk dari proses ionisasi gas pada saat berinteraksi dengan angin matahari, dan ekor komet selalu menjauh matahari. Hal ini disebabkan oleh angin matahari menerpa awan gas yang melingkupi komet. Ketika komet mendekati matahari, ekornya terbentang ke belakangnya. Selanjutnya yaitu fungsi komputasi fisika dalam menjelaskan perkembangan dinamika komet. MAPEL adalah sebuah program aplikasi yang berisi banyak prosedur dan fungsi di bidang matematika. Selain itu, MAPEL berisi bahasa pemrograman yang terbatas hanya untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan prosedur dan fungsi yang ada. MAPEL merupakan pemrograman terstruktur sehingga memiliki rancang bangun yang terstruktur dan jelas sehingga mudah ditelusuri, dipahami, dan dikembangkan oleh setiap orang. MAPEL menurut Hill et al. Tahun 1998 adalah sistem penghitungan simbolik atau sistem komputer aljabar. Keduanya mengacu pada kemampuan MAPEL untuk memanipulasi informasi secara simbolik atau aljabar. Kemampuan simbolik digunakan untuk mendapatkan penyelesaian analitik yang eksak dalam banyak masalah matematika seperti integral, sistem persamaan, persamaan diferensial, dan masalah aljabar linear. Melengkapi operasi simbolik yaitu sekumpulan besar grafik untuk memvisualisasi informasi yang rumit. Sedangkan algoritma numerik untuk menyediakan estimasi dan menyelesaikan masalah di mana penyelesaian eksak tidak ada. Selanjutnya yaitu pengoperasian komputasi fisika dalam menjelaskan perkembangan dinamika komet. Yang pertama, klik Start All Program pada laptop atau komputer Anda. Yang kedua, klik Maple, pilih Maple dan klik Maple seperti tampil pada gambar. Sebelumnya kita harus download dulu aplikasi Maple ini, bisa di-download di Google. Selanjutnya itu setelah masuk ke Maple, nampak tampilan worksheets seperti gambar 5. Ini seperti yang saya panah ini, tanda panah, tanda kursor. Selanjutnya yaitu yang terpenting pada worksheet ini adalah tanda seperti ini ya, disebut sebagai command prompt yang merupakan tanda untuk mengetikkan perintah. Setiap garis perintah diakhiri dengan enter. Untuk mempermudah perintah, kadang digunakan tool yang ada pada bagian kiri worksheet. Setelah beberapa pekerjaan telah diselesaikan sebagai dokumentasi, perintah-perintah yang telah dituliskan dalam worksheet dapat disimpan ke dalam file. Secara default, ekstensi file worksheet yang disimpan adalah
MWS, Maple Worksheet. Baiklah, selanjutnya sebelum membahas lebih lanjut penggunaan Maple untuk keperluan berbagai perhitungan di matematika, khususnya Comet, terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai operasi dasar aritmatik dalam Maple. Tabel berikut menjelaskan beberapa operator dasar aritmatik yang sering digunakan dalam Maple. Bisa dilihat ini tabelnya untuk urutannya, operator dan maknanya. Bisa lihat ini. Selanjutnya yaitu penerapan komputasi fisika dalam menjelaskan perkembangan dinamika Comet. Fisika komputasi adalah studi implementasi numerik algoritma untuk memecahkan masalah di bidang fisika, di mana teori kuantitatif sudah ada. Dalam sejarah, fisika komputasi adalah aplikasi ilmu komputer modern pertama di bidang sains, dan sekarang menjadi subbagian dari sains komputasi. Dalam fisika, berbagai teori yang berdasarkan permodelan matematika menyediakan prediksi yang akurat mengenai bagaimana sebuah sistem bergerak. Namun, sering sekali penggunaan pemodelan matematika untuk sebuah sistem khusus yang bertujuan untuk menghasilkan prediksi yang bermanfaat tidak bisa dilakukan ketika itu. Hal ini terjadi karena solusi permasalahan tidak memiliki ekspresi bentuk tertutup atau closed form expression atau terlalu rumit. Dalam banyak kasus, perkiraan numerik dibutuhkan. Fisika komputasi adalah subjek yang berhubungan dengan berbagai perkiraan numerik, perkiraan solusi yang ditulis sebagai sejumlah besar bilangan terbatas atau finite dari operasi matematika sederhana atau algoritma. Dan komputer digunakan untuk melakukan operasi tersebut dan menghitung solusi dan errornya. Baiklah, itu merupakan presentasi dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah astrofisika semester 4. Apabila ada kurang ataupun salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.